Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Nurul Alifia Fatlana dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat hidrometer sederhana. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan dalam pembuatan hidrometer sederhana diantaranya adalah yang pertama ember, kemudian kita siapkan gayung, botol air kemasan, pipet plastik atau sedotan plastik, mistar untuk mengukur, spidol, lalu pasir kasar, dan juga plastisin atau bisa juga gunakan busa karet. Untuk langkah kerjanya, pertama-tama kita ambil sedotan, lalu pada salah satu ujungnya disumbat dengan plastisin. Pastikan plastisin menutup dengan rapat di bagian ujung sedotan. Kemudian, masukkan pasir ke dalam sedotan. Lakukanlah secara perlahan-lahan. Kemudian kita goyangkan supaya pasirnya masuk, atau kita ketuk-ketuk ujungnya seperti ini. Apungkan sedotan yang telah berisi pasir ke dalam air suling yang ada di dalam botol air kemasan. Jika sedotan yang kita masukkan tidak tegak berdiri, maka kita tambahkan pasir secukupnya sampai sedotan bisa terapung tegak lurus. Adapun pasir yang ditambahkan menggunakan pasir kasar yang telah digunakan tadi dan tambahkan secukupnya saja, jangan berlebihan. Kemudian kita taruh sampai sedotan bisa tegak lurus hingga separuh sedotan bisa terendam dalam kedudukan melayang di badan air. Setelah sedotan stabil, beri tanda dengan spidol pada dinding sedotan tepat segaris dengan permukaan air suling. Pastikan dengan tepat. Lalu kita tuliskan angka 1 pada garis tersebut, seperti pada sedotan di video ini. Kita coba pindahkan sedotan ke dalam beberapa cairan atau larutan yang berbeda, yaitu diantaranya larutan yang pertama kali yang akan kita uji cobakan adalah larutan gula jenuh, di mana kita memasukkan larutan gula jenuh ke dalam botol air kemasan. Lakukanlah secara perlahan-lahan. Larutan ini memiliki ciri khasnya tersendiri, di mana larutan gula jenuh memiliki endapan gula yang terdapat di bawah larutan. Kita masukkan pipet yang telah diisi pasir yang telah digarisi sebelumnya ke larutan gula jenuh, kemudian kita bandingkan. Lalu setelah dibandingkan hasilnya seperti ini, di mana larutan gula jenuh berada di bawah garis pertama. Untuk larutan yang kedua yaitu larutan gula 20%, di mana kita akan memasukkan larutan ke dalam botol air kemasan. Lakukanlah secara perlahan-lahan hingga tidak tumpah. Lalu kita masukkan pipet yang berisi pasir tadi yang telah digarisi ke dalam larutan gula 20% dan bandingkan. Pipet yang telah kita bandingkan dengan larutan 20% mengalami perbedaan, di mana larutan gula 20% berada di bawah garis pertama. Adapun larutan lainnya yaitu larutan garam jenuh. Kita masukkan larutan garam jenuh ke dalam botol kemasan secara hati-hati, jangan sampai tumpah. Ciri khas dari larutan garam jenuh adalah adanya endapan garam di bawah larutan. Kemudian kita masukkan pipet yang berisi pasir yang telah digarisi sebelumnya dan bandingkan dengan larutan garam jenuh. Terlihat adanya perbedaan antara larutan garam jenuh dengan garis pertama. Larutan garam jenuh terdapat di bawah garis pertama. Larutan berikutnya adalah larutan garam 20%. Kemudian kita masukkan larutan ke dalam botol kemasan. Lakukanlah secara perlahan-lahan. Kemudian kita masukkan sedotan yang berisi pasir yang telah digarisi ke dalam larutan garam 20%. Lalu kita bandingkan. Terdapat perbedaan pada garis larutan garam 20%, di mana larutan garam 20% di bawah garis pertama. Lalu ada larutan alkohol 70%. Kita masukkan larutan ke dalam botol kemasan plastik dan lakukan secara perlahan-lahan, jangan sampai tumpah.
Setelah larutan alkohol 70% dimasukkan ke dalam botol kemasan, kita masukkan pipet yang telah diisi pasir yang sudah digarisi sebelumnya, lalu kita bandingkan dengan larutan alkohol 70%. Dapat terlihat pada larutan alkohol 70% memiliki garis yang berbeda dengan garis awal, di mana larutan alkohol 70% di atas garis pertama. Larutan lainnya adalah larutan alkohol 10%. Kita masukkan larutan alkohol 10% ke dalam botol kemasan. Lakukanlah secara perlahan-lahan. Masukkan sedotan yang telah berisi pasir dan sudah diberi garis sebelumnya ke dalam larutan alkohol 10%. Kemudian dibandingkan. Terdapat perbedaan pada larutan alkohol 10% dengan garis sebelumnya, di mana larutan alkohol 10% berada di atas garis pertama setelah dibandingkan. Kemudian kita ujikan larutan yang terakhir, yaitu larutan minyak goreng. Kita masukkan larutan minyak goreng ke dalam botol kemasan. Lakukanlah secara perlahan-lahan. Setelah larutan minyak goreng dimasukkan ke dalam botol kemasan, kita masukkan sedotan yang telah berisi pasir dan garis sebelumnya ke dalam larutan minyak goreng dan bandingkan. Setelah dilakukan perbandingan, terlihat perbedaan antara garis larutan minyak goreng dengan garis pertama, di mana larutan minyak goreng terdapat di atas garis pertama. Berikan tanda pada garis dinding pipet tepat pada permukaan cairan yang baru. Apabila permukaan cairan yang baru berada di bawah garis pertama, maka berikan tanda +1, +2, +3, dan seterusnya. Sesuai urutan jarak, jika +1 untuk yang terdekat, dan +3 dan seterusnya untuk semakin jauh dari garis yang pertama. Begitu juga yang sebaliknya untuk tanda negatif, di mana tanda negatif terdapat di atas pada garis pertama. Jadi, yang mempengaruhi keterapungan tabung hidrometer di dalam suatu cairan adalah kerapatan tiap-tiap larutannya. Dengan membandingkan gravitasi spesifik terhadap suatu cairan dengan kerapatan relatif air murni. Hal ini juga berprinsip kepada hukum Archimedes, di mana semakin kecil massa jenisnya, maka akan semakin tinggi gaya apung suatu benda di dalam zat cair ke atas. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, sifat anomali air yang memiliki massa jenis air lebih rendah dalam fase padat dibandingkan fase cair dengan kerapatan atau massa jenis tertinggi pada suhu 4 derajat Celcius. Pada suhu di atas atau di bawah, massa jenis air dapat berkurang. Oleh karena itu, suhu juga dapat mempengaruhi kerapatan suatu zat cair. Kerapatan air juga berubah seiring perubahan kadar bahan yang terlarut di dalam air. Dalam percobaan ini, tiap larutan memiliki volume yang sama, yaitu 200 mili, sehingga volume pada percobaan ini tidak berpengaruh pada perubahan massa jenis atau kerapatan. Adapun kekentalan atau vikositas suatu zat dapat mempengaruhi kerapatan suatu larutan, sehingga dapat mempengaruhi keterapungan tabung hidrometer di dalam suatu cairan. Adapun urutan densitas cairan pada percobaan yang telah dilakukan dimulai dari yang terkecil hingga yang tertinggi, yaitu yang pertama, larutan alkohol 70%. Kemudian ada larutan minyak goreng, lalu ada larutan alkohol 10%, dan juga terdapat air suling sebagai batasan atau patokan di antara cairan-cairan lainnya. Kemudian ada larutan garam 20%, selain itu ada larutan gula 20%, adapun larutan garam jenuh di bawah larutan gula 20%, dan yang terakhir larutan gula jenuh sebagai yang tertinggi, di mana larutan yang bertanda negatif berarti di atas larutan batas, dan larutan yang bertanda positif berarti larutan berada di bawah batasan air suling. Sekian, itu saja yang saya dapat sampaikan pada video ini. Terima kasih telah menonton dan saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.